Bayangkan sebuah pulau di tengah Samudra Atlantik Utara. Dingin, berangin, dipenuhi gunung berapi, gletser, padang lava, dan tanah yang terlihat seperti tidak mungkin bisa menjadi tempat tinggal manusia. Namun, sekitar abad ke-9, manusia datang ke tempat ini. Mereka adalah bangsa Norse dari Skandinavia. Kita lebih sering mengenal mereka dengan satu nama, Viking. Mereka datang menggunakan kapal kayu, menyeberangi laut yang ganas, membawa keluarga, hewan ternak, peralatan, dan harapan untuk memulai kehidupan baru. Dan pulau itu adalah Islandia. Awalnya, kedatangan mereka terlihat seperti sebuah keberhasilan. Mereka membangun rumah, membuka lahan, memelihara domba, menanam tanaman, membentuk masyarakat. Bahkan, mereka membangun salah satu lembaga politik tertua yang masih dikenal sampai sekarang, yaitu Alþingi atau Althing. Tetapi ada satu masalah. Tanpa mereka sadari, mereka sedang mengubah wajah pulau itu. Hutan ditebang, hewan ternak dilepas untuk merumput. Tanah yang sangat rapuh mulai terbuka. Dan ketika lapisan vegetasi hilang, angin mulai mengambil tanah, sedikit demi sedikit, tahun demi tahun. Berabad-abad kemudian, akibatnya menjadi begitu besar sampai Islandia modern harus melakukan sesuatu yang terdengar hampir mustahil. Mengembalikan tanah yang telah rusak, menanam kembali hutan, menghentikan erosi, memulihkan padang yang berubah menjadi tanah tandus. Dan menariknya, usaha ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi, bagaimana sebenarnya kesalahan itu terjadi? Dan bagaimana Islandia berusaha memperbaikinya? Mari kita kembali lebih dari 1000 tahun ke masa ketika kapal-kapal Viking pertama kali tiba. Sekitar tahun 870-an, pemukiman Norse mulai berkembang di Islandia. Salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah awal Islandia adalah Ingólfur Arnarson, yang menurut tradisi dalam sumber-sumber abad pertengahan menjadi salah satu pemukim awal di pulau tersebut. Tetapi, ada satu hal yang penting untuk dipahami. Islandia pada masa itu tidak sama dengan Islandia yang kita lihat sekarang. Saat ini, ketika kita melihat gambar Islandia, kita mungkin membayangkan lanskap luas yang didominasi padang rumput, lava, batu, dan tanah terbuka. Tetapi, sebelum pemukiman manusia berlangsung secara besar-besaran, Islandia memiliki tutupan vegetasi yang jauh lebih luas. Sumber dari Land and Forest Iceland menyebut bahwa sebelum pemukiman, setidaknya sekitar 1/4 wilayah Islandia diperkirakan ditutupi hutan atau semak berkayu, terutama birch atau pohon birch asli Islandia. Beberapa penelitian bahkan memberikan kisaran tutupan vegetasi dan hutan yang lebih tinggi, tergantung wilayah dan metode yang digunakan. Masalahnya, pohon di Islandia bukan seperti hutan lebat di daerah tropis. Hutan aslinya didominasi birch dan memiliki kemampuan tumbuh yang jauh lebih terbatas. Jadi, ketika manusia mulai membuka lahan, dampaknya bisa menjadi sangat besar. Mereka membutuhkan kayu untuk membangun rumah. Mereka membutuhkan bahan bakar. Mereka membutuhkan lahan untuk pertanian. Dan yang paling penting, mereka membawa hewan ternak, terutama domba. Disinilah masalah besar mulai muncul. Kalau kita mendengar cerita tentang Viking menghancurkan hutan Islandia, kita mungkin membayangkan mereka datang lalu menebang semuanya dalam waktu singkat. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa proses perubahan lingkungan berlangsung selama waktu yang panjang. Salah satu penyebab pentingnya bukan hanya penebangan kayu, tetapi pembukaan lahan untuk padang rumput. Bayangkan sebuah keluarga Viking memiliki ternak. Mereka membutuhkan makanan untuk domba. Maka hutan dibuka,
Semak dibersihkan, lahan dibuat menjadi padang penggembalaan. Pada awalnya, semuanya terlihat baik-baik saja. Rumput tumbuh, domba mendapatkan makanan, manusia mendapatkan sumber protein, susu, wol, dan daging. Masalahnya adalah tanah Islandia sangat rentan. Begitu vegetasi hilang, tanah lebih mudah terkena angin dan air. Dan Islandia memiliki satu musuh tambahan, cuaca ekstrim. Angin Atlantik Utara bisa sangat kuat. Ketika tanah kehilangan pelindung alaminya, angin membawa partikel tanah ke tempat lain. Erosi pun dimulai. Sebuah penelitian tentang tanah di Islandia bagian barat menemukan bahwa pemukiman Norse sekitar tahun 870-an menyebabkan penurunan tutupan vegetasi dan mempercepat degradasi tanah serta erosi. Namun, para ilmuwan juga mengingatkan bahwa cerita ini tidak boleh dibuat terlalu sederhana. Beberapa penelitian menemukan bukti bahwa masyarakat Norse di wilayah tertentu justru melakukan pengelolaan hutan secara sengaja. Mereka tidak selalu menebang semua pohon tanpa berpikir. Ada bukti bahwa sebagian hutan birch dikelola sebagai sumber bahan bakar. Artinya, orang-orang masa lalu sebenarnya sudah memahami bahwa kayu adalah sumber daya yang harus digunakan berulang kali. Tetapi tekanan terhadap lingkungan terus meningkat. Populasi bertambah, ternak bertambah, lahan terbuka bertambah, dan dalam lingkungan yang sangat rapuh, kesalahan kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Ada sesuatu yang terdengar sederhana, tetapi sangat penting dalam sejarah Islandia. Domba. Hewan ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Islandia selama berabad-abad. Namun, ketika jumlah ternak terlalu besar dibanding kemampuan tanah untuk memulihkan diri, masalah mulai muncul. Bayangkan sebuah padang rumput. Setiap tahun, domba datang dan memakan rumput. Jika jumlah domba masih sesuai dengan kemampuan tanah, rumput dapat tumbuh kembali. Tetapi jika penggembalaan terlalu berat, rumput tidak memiliki cukup waktu untuk pulih. Tanah mulai terbuka. Kemudian hujan, kemudian angin, kemudian erosi. Dan ketika lapisan tanah atas hilang, mengembalikannya bukan perkara 1 atau 2 musim. Bisa membutuhkan puluhan tahun, bahkan lebih. Inilah salah satu warisan lingkungan paling panjang dari sejarah pemukiman Islandia. Sebuah penelitian memperkirakan bahwa dalam beberapa abad setelah pemukiman Norse, sekitar 40% tutupan tanah Islandia telah hilang akibat kombinasi deforestasi dan erosi. Tetapi sekali lagi, angka dan prosesnya berbeda-beda menurut wilayah. Karena Islandia bukan satu lingkungan yang seragam. Ada tempat yang mengalami perubahan sangat cepat. Ada juga tempat di mana hutan bertahan jauh lebih lama. Penelitian di kawasan Mývatn bahkan menemukan bahwa populasi pohon masih bertahan sampai akhir abad ke-15 di lokasi tertentu. Jadi bukan berarti seluruh Islandia langsung menjadi tandus setelah Viking datang. Prosesnya jauh lebih panjang dan kompleks. Namun hasil akhirnya tetap sangat terasa. Ada satu hal yang sering dilupakan ketika membicarakan lingkungan. Pohon bisa ditebang dan ditanam kembali. Rumput bisa tumbuh kembali. Tetapi, tanah yang hilang karena erosi tidak mudah dikembalikan. Dan inilah masalah besar Islandia. Ketika lapisan tanah terbawa angin, yang hilang bukan hanya debu. Di dalam tanah terdapat bahan organik, nutrisi, mikroorganisme, dan struktur yang membuat tumbuhan bisa hidup. Ketika semuanya hilang, tanah menjadi semakin sulit ditumbuhi tanaman. Kemudian, kondisi menjadi seperti lingkaran. Vegetasi berkurang, tanah terbuka, erosi meningkat, tanah semakin miskin, vegetasi semakin sulit tumbuh. Dan akhirnya, sebuah wilayah bisa berubah menjadi padang tandus. Ironisnya, faktor manusia bukan satu-satunya penyebab. Islandia berada di kawasan vulkanik aktif. Letusan gunung berapi dapat menutupi wilayah dengan abu dan material vulkanik.
Angin juga sangat kuat. Musim dingin panjang dan perubahan iklim selama berabad-abad ikut memengaruhi kondisi lingkungan. Jadi, apa yang terjadi di Islandia adalah kombinasi antara aktivitas manusia dan kekuatan alam. Tetapi, manusia memang memperbesar tekanannya, dan akhirnya orang-orang Islandia harus menghadapi akibatnya. Masuk ke zaman modern. Orang-orang mulai menyadari bahwa masalah lingkungan ini bukan sekedar persoalan pemandangan. Ini adalah masalah kehidupan. Kalau tanah terus hilang, pertanian terganggu, padang rumput rusak, peternakan terancam, debu dan pasir berpindah, bahkan permukiman bisa terkena dampaknya. Karena itulah, pada tahun 1907, Islandia membentuk lembaga khusus untuk menangani erosi tanah, Soil Conservation Service of Iceland. Ini adalah salah satu tonggak penting. Untuk pertama kalinya, upaya konservasi tanah dilakukan dalam skala nasional. Undang-undang pada tahun 1907 juga diarahkan untuk menghentikan erosi dan membantu memulihkan hutan yang telah hilang. Dan sejak saat itu, perjuangan panjang dimulai. Bukan perang menggunakan pedang seperti pada zaman Viking, tetapi perang melawan angin, melawan pasir, melawan erosi, dan melawan waktu. Lalu, bagaimana cara mereka melakukannya? Jawabannya ternyata tidak sesederhana. Tanam pohon sebanyak-banyaknya. Justru langkah pertama adalah menghentikan kerusakannya. Karena percuma menanam pohon kalau tanah di bawahnya terus diterbangkan angin. Maka, salah satu metode yang digunakan adalah melindungi tanah dari gangguan. Area tertentu dipagari, penggembalaan dikurangi atau dihentikan. Kemudian, tanaman mulai ditanam. Rumput, tanaman penutup tanah, dan tentu saja birch, pohon asli Islandia. Kenapa birch? Karena pohon ini memang bagian dari ekosistem asli Islandia. Ia mampu bertahan dalam kondisi yang keras. Dan jika ekosistemnya dipulihkan, birch dapat berkembang secara alami. Saat tanaman mulai tumbuh, tanah mulai tertutup. Ketika tanah tertutup, erosi berkurang. Ketika erosi berkurang, tanah memiliki kesempatan untuk pulih. Dan ketika kondisi menjadi lebih stabil, pohon-pohon baru bisa tumbuh. Jadi sebenarnya mereka tidak sekedar menanam hutan. Mereka sedang mencoba menghidupkan kembali sebuah ekosistem. Salah satu contoh menarik adalah proyek Hekluskogar. Lokasinya berada di sekitar Gunung Hekla, gunung yang terkenal karena aktivitas vulkaniknya. Tujuannya bukan hanya membuat kawasan terlihat hijau, tetapi membangun kembali hutan birch dan semak willow untuk membantu mengurangi erosi dan pergerakan material vulkanik. Proyek ini secara resmi dimulai pada pertengahan 2000-an dan mencakup wilayah sekitar 90.000 hektar. Bayangkan luasnya. Bukan satu taman, bukan satu bukit, tetapi sebuah kawasan yang luasnya sekitar 1% wilayah Islandia. Dan pekerjaan seperti ini tidak bisa selesai dalam 1 tahun, tidak juga 5 tahun, karena alam tidak bekerja seperti proyek konstruksi. Anda tidak bisa menanam pohon hari ini, lalu datang besok dan berharap melihat hutan. Butuh waktu, puluhan tahun, bahkan beberapa generasi. Itulah sebabnya proyek restorasi di Islandia sangat bergantung pada perlindungan jangka panjang. Ada sebuah contoh yang sangat menarik. Di Sandvatnslid, Islandia Selatan, sebuah kawasan sekitar 9 hektar dilindungi dari gangguan. Kemudian dilakukan berbagai upaya. Pupuk, benih rumput, penanaman birch, perbaikan permukaan tanah yang mengalami erosi. Dan hasilnya, setelah sekitar 1/4 abad, birch mulai berkembang secara alami. Pohon tertinggi di kawasan itu bahkan telah mencapai hampir 4 meter. Sementara di luar pagar, regenerasi birch alami hampir tidak terlihat karena tekanan lingkungan termasuk penggembalaan. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Kadang-kadang, alam sebenarnya masih mampu memperbaiki dirinya sendiri. Manusia hanya perlu memberinya kesempatan. Hentikan gangguannya, lindungi tanahnya, kemudian
biarkan ekosistem bekerja. Dan mungkin inilah bagian paling menarik dari semuanya. Kita sering melihat bangsa Viking sebagai bangsa penjelajah, pemberani, tangguh. Mereka menyeberangi laut yang hampir tidak masuk akal untuk dilalui. Mereka menemukan dan menetap di tempat-tempat yang jauh. Mereka membangun masyarakat, dan mereka meninggalkan warisan budaya yang masih hidup sampai sekarang. Tetapi sejarah juga menunjukkan sisi lain. Manusia bisa sangat pintar dalam bertahan hidup, namun tetap bisa salah memahami lingkungan. Para pemukim Norse tidak datang ke Islandia dengan niat menghancurkan pulau tersebut. Mereka hanya ingin hidup. Mereka membutuhkan rumah, makanan, bahan bakar, padang rumput, dan tempat untuk membesarkan keluarga. Masalahnya, mereka menerapkan pola hidup yang berhasil di tempat asal mereka ke sebuah lingkungan yang jauh lebih rapuh. Dan alam memberikan jawabannya, bukan dalam satu malam, tetapi selama berabad-abad. Hari ini, ketika Anda melihat seseorang menanam pohon birch di tanah tandus Islandia, mungkin itu terlihat seperti kegiatan biasa. Satu pohon, satu bibit, satu petak kecil tanah. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, pohon itu seperti sebuah pesan dari masa lalu. 1000 tahun lalu, manusia datang ke pulau ini dan mengubah landscape-nya. Hari ini, manusia yang sama atau keturunan mereka sedang mencoba mengembalikannya. Bukan untuk menghapus sejarah, tetapi untuk belajar darinya. Dan mungkin inilah arti sebenarnya dari memperbaiki sebuah kesalahan. Bukan mengembalikan masa lalu secara sempurna, karena itu mungkin mustahil. Tetapi memahami apa yang terjadi, menghentikan kerusakan, dan memberi kesempatan kepada alam untuk pulih. Menariknya, penelitian modern bahkan mulai mengubah cara kita melihat para pemukim Viking itu sendiri. Mereka ternyata bukan sekedar kelompok manusia yang datang lalu membabat hutan tanpa berpikir. Di beberapa tempat, bukti menunjukkan mereka mengelola sumber daya hutan. Dan perubahan lingkungan juga tidak terjadi dengan cara yang sama di seluruh Islandia. Jadi kisah Islandia bukan sekedar Viking merusak alam lalu Islandia memperbaikinya. Kisahnya jauh lebih manusiawi. Manusia datang, manusia beradaptasi. Manusia melakukan kesalahan, alam berubah, generasi berganti, dan akhirnya manusia belajar bahwa sebuah tanah yang terlihat tidak terbatas ternyata memiliki batas. Dan hari ini, setiap bibit birch yang ditanam di tanah tandus Islandia adalah bagian dari perjuangan panjang. Perjuangan yang mungkin tidak akan selesai dalam satu generasi. Tetapi setidaknya mereka sudah mulai. Karena mungkin warisan terbaik dari sejarah bukanlah kisah tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang mau belajar dari kesalahan masa lalu. Dan di tanah yang pernah berubah akibat kedatangan bangsa Viking itu, Islandia sedang mencoba menulis bab berikutnya. Bukan dengan pedang, bukan dengan kapal, tetapi dengan tanah, air, dan sebuah pohon kecil yang perlahan tumbuh.